itu menimbulkan kemarahan dari ibunya. Ya pemirsa, kasus keracunan satu keluarga yang membuat semua keluarganya tewas di Warakas di Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu akhirnya terungkap. Polisi menetapkan anak korban sebagai tersangka karena terbukti melakukan perencanaan pembunuhan pada keluarganya. Polres Metro Jakarta Utara akhirnya berhasil mengungkap misteri kematian satu keluarga di Jalan Warakas 8, Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kasus yang semula diduga keracunan tersebut ternyata merupakan pembunuhan berencana dengan tersangka salah satu anak korban berinisial S, usia 22 tahun. Pihak kepolisian mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti ilmiah dari hasil penyidikan mendalam. Dari hasil penyidikan, tersangka sengaja meracuni 3 korban hingga meninggal dunia. Lapor dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan radiologi, hasil pengamatan kami berdasarkan dalam bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa keracunan tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban itu. Adapun motif tersangka karena rasa dendam terhadap keluarga. Tersangka merasa diperlakukan berbeda dan kerap dimarahi oleh ibunya. Dalam kasus yang terungkap pada 2 Januari 2026 yang lalu ini, 3 korban meninggal dunia yakni Siti Soliha, Afia Al-Adifah Jamaluddin, dan Adnan Al-Jabar Jamaluddin. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Fernandis mengatakan bahwa pelaku S melakukan pembunuhan berencana dengan terlebih dahulu melakukan pembiusan terhadap korban. Setelah pelaku melihat korban atau keluarganya sudah lemah tidak berdaya, pelaku kemudian memberikan cairan kimia atau racun yang membuat 3 korban meninggal dunia. Yang pertama buat korban pingsan dengan racun tertentu, dengan metode tertentu. Kemudian proses kedua, setelah dia memastikan bahwa korban pingsan belum meninggal dunia, dia menyedotkan racun lagi ke dalam mulut pada korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah aktif. Sebelumnya, warga Warakas digegerkan dengan penemuan 3 orang tewas di dalam rumah kontrakan. Saat itu, kasus tersebut diduga akibat keracunan makanan karena para korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa dan ruam di tubuh. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyidikan panjang. Hampir 3 pekan penyidikan berjalan hingga akhirnya hasil terungkap dan mengungkapkan bahwa kematian ketiga korban bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Saat ini tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Utara. Yohanes Tobing, Berita 1, Jakarta Utara. Pemirsa, untuk membahas terkait kematian satu keluarga di Warakas yang diduga kuat diracun sang anak, kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, Ibu Sani, dari kacamata psikolog keluarga, bagaimana pandangan Anda terkait dengan peristiwa ini? Kenapa kira-kira seorang anak tega menghabisi nyawa orang tua dan juga saudara-saudara kandungnya, Ibu? Iya, memang peristiwa ini membuat kita sangat-sangat terpukul, dan rasanya konsep keluarga yang mestinya ada keutuhan, ada keharmonisan, ini seketika bubar ya. Dan sebenarnya apapun motifnya, perilaku yang terjadi tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Namun kalau kita melihat dari kacamata psikologis mengenai teori behavior atau teori perilaku, dikatakan bahwa seseorang bisa melakukan perilaku kekerasan biasanya karena ada sesuatu di dalam dirinya, atau ada rasa marah, bisa rasa dendam. Dalam hal ini
ketika sesuatu yang hebat terjadi, bisa saja bukan faktor yang baru saja terjadi, yang dialami, tapi bisa jadi sudah memang dalam kurun waktu yang sudah lama. Sehingga terjadi yang namanya ketidakpenerimaan, rasa kesal, rasa marah, yang sudah terbungkus, terakumulasi menjadi suatu dendam. Nah, dendam ini bisa akhirnya meledak, memunculkan perilaku yang lebih hebat lagi, dalam arti kata bagaimana seseorang bisa melukai ibu kandung atau saudaranya sendiri. Nah, di dalam pikiran seseorang yang punya dendam, biasanya dia tidak melihat lagi sosok wanitanya itu adalah ibunya misalnya, yang lain itu adalah saudaranya, tapi ini merupakan bagi dia sumber penderitaan yang perlu dilenyapkan. Nah, ini yang saya bilang bahwa sudah tidak ada lagi kemampuan berpikir logika, moral-moral yang perlu harus pegang, apalagi dari sisi agama begitu. Karena apa? Dominasi emosi yang meluap, yang membuat dia akhirnya kalap untuk melenyapkan sumber penderitaan yang dianggap itu adalah ya tadi orang tua atau keluarga terdekatnya. Baik, Ibu, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini kan kejadian yang terjadi di Warakas, ini disebabkan oleh sang anak atau sang pelaku yang merasa adanya akumulasi, Ibu. Selalu merasa disalahkan, selalu dibentak, mendapat perlakuan yang berbeda di antara dia dan juga kakak dan juga adiknya. Lantas, apakah ini juga sebenarnya bisa menjadi faktor yang menyebabkan seorang anak di dalam keluarga ini mengambil langkah yang begitu jauh untuk menghabisi nyawa dari para keluarganya, Ibu? Iya, memang kita apapun alasannya tidak bisa membenarkan perilaku ini. Tapi kalau kita lihat dari amarah yang terakumulasi yang menjadi suatu dendam, memang membuat seseorang bisa jadi kalap, kita katakan seperti itu. Tidak lagi berpikir yang jernih ya. Dan ini sebenarnya merupakan kegagalan juga seseorang dalam mengatasi emosinya. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan tidak bisa semua memang kita nyaman kita terima. Pasti ada sesuatu yang kita tidak terima, yang merasa kita tidak ada keadilan misalnya, yang kita sebenarnya akan merasa tidak nyaman atau bahkan lagi kita marah misalnya. Tapi ketika seseorang bisa memahami dirinya, emosi yang dialami, kemudian bisa meregulasinya, maka biasanya perilaku agresif itu tidak terjadi. Salah satu contoh adalah membangun komunikasi asertif, yaitu mengungkapkan perasaannya tanpa menyakiti orang. Misalnya mengatakan bahwa, Bu, saya nggak mau lo diginiin, atau saya nggak suka misalnya. Apalagi notabene usia pelaku kan sudah 22 tahun. Berarti sudah masuk usia dewasa yang bisa meregulasi emosinya tanpa harus kemudian menyakiti atau bahkan menghabiskan nyawa orang sekitarnya. Nah, ini kita sebut dengan pasif agresif. Jadi orang yang biasanya juga diam, dia menahan, tapi kemudian di otaknya sudah melakukan banyak pikiran yang bagaimana akhirnya melukai sebagai balasan dendam atas apa yang dia terima. Baik, Ibu Sani, lantas saya yakin bahwa kasus yang terjadi di Warakas ini juga bisa menjadi pelajaran bagi banyak sekali keluarga di luar sana. Ibu, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik sebagai psikolog keluarga, mungkin untuk orang tua di luar sana yang juga pasti kita sama-sama sedang belajar juga bagaimana mendidik anak, bagaimana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menciptakan anak yang bisa mencurahkan, mengkomunikasikan emosi dan juga pikirannya, Ibu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari bagus sekali pertanyaannya ya, karena memang ini adalah kunci dasar bagaimana kita membangun keluarga harmonis, di mana semestinya kita memang sebagai orang tua kan adalah sebagai leader dari keluarga. Bagaimana kita bisa peka, memahami perasaan anak. Biasanya makanya ada yang sebut dengan curhat dengan anak dan orang tua. Ya, kita benar-benar harus memahami apa yang terjadi pada anak. Kadang-kadang orang tua tidak sengaja mungkin melakukan hal-hal yang tidak diterima anak, apalagi anaknya lebih dari satu misalnya. Tapi sesungguhnya orang tua bisa menjemput bola, bukan menunggu anaknya komplain atau anaknya mengeluh, tapi kita bisa memang menanyakan kepada anak apa yang dirasa, dan sebagai bagian dari improvement orang tua apa yang harus dilakukan. Karena kan kita kalau nggak bisa mendeteksi apa yang terjadi, kadang-kadang kita nggak bisa mengimprovekan. Nah, biasanya orang tua itu tidak mau dikritik, tidak mau dikasih masukan, bahkan emosi anak itu diabaikan, sehingga itulah yang membuat anak menjadi merasa putus asa atau lonely. Hanya dia yang merasa, karena orang tua tidak memvalidasi, tidak mengakui perasaan anak. Nah, di sini memang orang tua harus belajar banyak untuk mengakui perasaan anak,
memahami dan kemudian bersama-sama nih mengatasinya. Apa sih yang harus dilakukan supaya anak merasa tidak sendiri, anak dimengerti. Karena pintu gerbang depresi pada anak ketika orang tua mengabaikan perasaan anak. Ya, itu satu lagi ya Bu, pelajaran penting untuk para orang tua di luar sana terkait dengan bagaimana meng-acknowledge, mengetahui, memahami perasaan dari anak. Terima kasih banyak psikolog anak remaja dan keluarga Ibu Sani Budiantini Hermawan. Ibu, terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.